Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar dari Universitas Haluoleo jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang materi tentang kalor dan hukum pertama termodinamika. Mungkin langsung saja saya menjelaskan. Untuk itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum pertama termodinamika. Apa sih itu hukum pertama termodinamika? Hukum pertama termodinamika menjelaskan tentang apabila sistem gas menyerap kalor dari lingkungan sebesar Q1, maka oleh sistem mungkin akan berubah menjadi ada 2-3 kemungkinan. Yang pertama itu usaha luar atau W, yang kedua perubahan energi dalam atau delta U, dan yang kedua itu energi dalam saja atau U, dan yang terakhir itu usaha luar saja atau W. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa hukum pertama termodinamika yaitu Q sama dengan delta W ditambah dengan delta U. Yang kedua itu penerapan hukum pertama termodinamika. Di dalam konsep energi dibahas dalam bentuk gas monoatomik. Dapat dirumuskan bahwa U sama dengan itu 3/2 N dikali K dikali delta N dikali K atau dikali delta T, atau biasa dirumuskan 3/2 nRT. Dalam sistem ini yang berubah dari suhu awal T1 menjadi T2, maka dari perubahan energi dalamnya dapat dituliskan dalam persamaan itu delta U sama dengan U2 dikurang U1, atau biasa dirumuskan juga 3/2 NK kali delta T, atau biasa dirumuskan juga di dalam buku fisika itu 3/2 N kali R kali delta T. Pada dasarnya kita perlu ingat bahwa dalam hukum pertama termodinamika itu ada namanya gas ideal, di mana itu persamaannya gas ideal yang pertama PV sama dengan N kali R kali T. Jadi persamaannya yang dapat disimpulkan dari delta U itu 3/2 N kali R kali delta T. Dalam penerapan hukum pertama termodinamika sering kita jumpai itu ada namanya 4 proses. Yang pertama proses isotermal, yang kedua proses isobarik, dan yang ketiga proses isotorik, dan yang keempat itu proses adiabatik. Di dalam proses isotermal sering kita jelaskan bahwa saja proses isotermal itu terjadi pada suhu yang konstan, di mana delta T-nya itu sama dengan 0. Jadi dapat dirumuskan bahwa delta U sama dengan 3/2 nRT sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita perlu dijelaskan kembali itu proses isotermal itu kan terjadi pada suhu yang konstan. Jadi otomatis apapun yang dikali dengan 0 tetap akan menghasilkan 0. Untuk hukum pertama termodinamika itu Q sama dengan telah dijelaskan rumusnya awal itu Q sama dengan delta U ditambah W. Dari proses isotermal itu sendiri, persamaan yang ditimbulkan dari yang pertama itu W sama dengan nRT. W sama dengan nRT dikali ln V2 per V1. Dari persamaannya tersebut itu dari persamaan
Kan awalnya yang pertama itu kan Q sama dengan delta V ditambah W. Langsung dirumuskan ke bawah itu Q sama dengan 0 karena delta U-nya kan tadi konstan 0. Jadi turun W ditambah nRT. nRT ln V2 diper V1. Dan untuk yang terakhir persamaan akhirnya Q sama dengan W sama dengan nRT ln V2 diper V1. Yang kedua itu ada namanya proses isobarik. Proses isobarik itu terjadi pada tekanan yang konstan di mana delta P-nya itu sama dengan 0. Untuk yang Q-nya itu sama dengan delta U ditambah W. Karena delta U-nya itu dijelaskan bahwa 3/2 mendapat persamaan itu 3/2 P dikali delta V ditambah delta P dikali delta V sama dengan Q sama dengan 5/2 P dikali dengan delta V. Kenapa 5/2? Dari persamaan akhirnya ini dapat dijelaskan dalam secara matematis. 3/2 P dikali delta V itu kan persamaannya 3/2, jadi otomatis dikali 2/2 menghasilkan 5/2 P dikali delta V. Next, untuk yang ketiga itu ada namanya proses isohorik. Di situ dijelaskan bahwa proses isohorik itu terjadi pada volume yang tetap atau delta V sama dengan 0. Perlu dijelaskan kembali bahwa W sama dengan P dikali delta V sama dengan 0. Berdasarkan hukum hukum pertama termodinamika dapat dirumuskan dari persamaan Q sama dengan itu delta U ditambah W, di mana Q sama dengan delta U dan W-nya itu sama dengan 0. Karena kan tadi telah dijelaskan bahwa W sama dengan P dikali delta V sama dengan 0. Karena volumenya itu tetap, jadi delta V-nya itu sama dengan 0. Dan proses akhirnya itu untuk persamaannya itu Q sama dengan 3/2 nRT N dikali R dikali delta T. Dan yang keempat itu ada namanya proses adiabatik. Di situ menjelaskan bahwa dalam proses adiabatik tidak ada pertukaran energi antara sistem dengan lingkungannya. Jadi itu namanya atau biasa disebut dengan Q sama dengan 0. Maka di dalam hukum pertama termodinamika dapat dirumuskan bahwa Q sama dengan delta U ditambah W, karena persamaan umumnya kan itu hukum pertama termodinamika adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi Q-nya itu kan tadi sama dengan 0, jadi diturunkan Q di bawah 0 sama dengan delta U ditambah W. Dan yang ketiga itu W sama dengan min delta U, sehingga menghasilkan persamaan akhirnya itu W sama dengan 3/2 nR kali delta T. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan itu yang namanya kalor, dimana sebelumnya itu saya akan menjelaskan kapasitas kalor. Apa sih itu kapasitas kalor? Perlu Anda ketahui bahwa saja kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Jadi rumus yang dapat dirumuskan kapasitas kalornya itu adalah C besar sama dengan Q kali delta T. Q-nya itu Q besar. Dan yang selanjutnya yang saya akan jelaskan itu adalah kalor. Sebelumnya itu sempat disinggung tadi bahwa saja kalor adalah energi panas. Nah, jika sebuah benda diberi kalor, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama itu perubahan suhu dan yang kedua itu perubahan wujud. Satu, perubahan suhu itu dapat dirumuskan dengan yaitu Q sama dengan M kali C besar dikali delta
delta T. Dan yang kedua itu ada namanya itu perubahan wujud. Perubahan wujud dapat dirumuskan bahwa saja Q sama dengan M dikali L. L-nya itu L besar. Dan dengan catatan itu dapat dijelaskan bahwa saja C kecil, C air. C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, dan lebur es sama dengan 80 kalori per gram derajat Celcius. Nah, perlu diingat juga bahwa L itu di sini bisa menjadi kalor lebur dan bisa menjadi kalor uap, tergantung dari perubahan wujudnya itu dari apa ke apa. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan itu namanya asas Black. Asas Black itu kalian pernah dengarkan yang sering itu dijelaskan bahwa asas Black di waktu SMA atau di waktu SMP kita perlu sudah sering-sering kita mendengar itu namanya asas Black. Di sini saya akan mengulang menjelaskan yang namanya asas Black. Asas Black itu dapat saya akan jelaskan itu berbunyi benda yang bersuhu lebih tinggi dan melepas kalornya, sedangkan benda yang bersuhu rendah akan menyerap kalor hingga mencapai yang namanya titik kesetimbangan termal atau yang dimaksud dengan ini yang namanya suhunya sama. Di sini dapat dirumuskan bahwa saja itu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Next, saya akan menjelaskan yang namanya itu perpindahan kalor. Di sini perpindahan kalor itu ada 3 bagian atau tiga macam perpindahan kalor. Yang pertama itu ada namanya konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Saya akan menjelaskan ketiga bagian tersebut. Dari yang pertama itu ada namanya kalor yang namanya konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan zat perantaranya, perpindahan partikelnya. Contohnya itu memanaskan besi yang ujungnya yang satu itu dipanaskan, ujungnya yang lainnya itu ikut panas, sedangkan besi itu tidak mengalami perubahan apapun. Yang kedua itu saya akan menjelaskan yang namanya tadi konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Contohnya itu ketika kamu contohnya itu kita sering jumpai di dalam kehidupan sehari-hari itu yang namanya memanaskan air. Ketika kamu memanaskan air yang di bawah naik ke atas, yang di atas itu turun ke bawah sehingga air tersebut itu terus berputar hingga panas dan mendidih. Mungkin itu salah satu contoh dari konveksi. Yang ketiga itu terakhir itu yang ada namanya itu radiasi. Perlu Anda ketahui kan, radiasi itu kan sering kalian dengar di luar sana. Di sini saya akan menjelaskan dalam konsep fisika radiasi itu seperti apa. Radiasi itu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau medium. Contohnya itu sering kita jumpai itu yang namanya panasnya api unggun yang tanpa menyentuh api tersebut. Jika kita memanaskan api unggun, maksudnya panasnya api unggun tapi kita tidak menyentuhnya. Hal ini menjadi contoh radiasi. Dan contoh yang lain itu juga panasnya sinar matahari yang ada di permukaan bumi. Jika kita berjemur di luar sana atau di sekitaran rumah, kita terpapar dengan sinar matahari. Dari yang sinar mataharinya itu yang melewati
yang melewati permukaan bumi, sehingga kita terkena dan merasakan panasnya sinar matahari tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.